Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asa semuanya yang ada di rumah? Anak soleh soleha al-muqarrabin yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Asa, pagi ini Erik sama Ustaz Syarif mau berbincang-bincang untuk materi ketupat hari ketiga. Tema kita hari ini tentang birrul walidain. Barangkali teman-teman Asa sering dengar nih orang bilang birrul walidain. Tapi apa sih artinya birrul walidain ini? Ya, seperti apa? Nanti kita mau dengerin. Erik mau tanya-tanya sama Ustaz Syarif ya. Dengarkan, jangan kemana-mana. Nanti ada pertanyaan loh buat kalian. Saya ya, insyaallah. Ustaz Syarif langsung ya. Apa sih Ustaz? Kata apa arti dari kata birrul walidain Ustaz Syarif? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala nabi wa ba'du. Sahabat Asa luar biasa yang ada di rumah, yang mudah-mudahan sehat walafiat dan keluarga kita semuanya. Amin. Bicara tentang birrul walidain itu terdiri dari dua kata, bir dan al-walidain. Bir atau al-birru itu maknanya adalah kebaikan, berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik. Sedangkan walidain itu artinya kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Jadi birrul walidain adalah berbuat baik untuk dan kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau dalam bahasa kita saat ini namanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada lawannya Pak Erik? Ya. Kebalikannya apa? Lawan dari kata berbakti. Betul, ada lawan dari kata berbakti itu durhaka. Nah, dalam bahasa Arab namanya uququl walidain. Walidain. Bahasa dengarkan ini apa sih durhaka dalam bahasa? Uququl walidain. Uququl walidain yang berarti durhaka kepada orang tua. Lawan dari berbakti kepada orang tua. Lawan dari birrul walidain. Sasarin. Asyasya kenapa sih kita nih anak harus berbakti kepada orang tua? Kita nih anak nih Pak Erik itu masih anak juga. Saya juga anak. Saya juga, apalagi anak-anak asal. Iya, anak betul. Ini yang ada di rumah kan masih anak-anak. Kenapa sih kita harus birrul walidain kepada orang tua? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, yang paling utama adalah karena itu perintah Allah. Jelas dalam Al-Quran, anak sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran tentang diperintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Satu contoh misalnya dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di surat apa? Surat Al-Isra. Ingat sahabat Asa ada di surat Al-Isra. Iya. Ada pertanyaan. Atau ada lagi namanya Al-Isra, namanya Bani Israil. Nah, itu sama satu surat itu ya. Dan diperintahkan kita untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, disandingkan juga diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, surat Luqman ada, surat An-Nisa dan sebagainya. Tapi yang tadi yang dibaca ada di surat Al-Isra. Jadi karena itu selain perintah Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga berbakti kepada orang tua akan menenangkan hidup kita. Dan yang berikutnya ada banyak sekali berbakti kepada kedua orang tua akan menyebabkan kita mempunyai keturunan-keturunan yang juga berbakti kepada kita semuanya. Insyaallah ya, anak-anak ini saya yakin Pak Erik, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Insyaallah, karena mungkin sahabat-sahabat asal di rumah juga tahu al-jannah itu tahta aqdamil ummahat. Betul. Itu ada di bawah telapak kakinya para ibu. Betul. Sahabat ibu, sama orang tua itu bisa menjadikan sahabat-sahabat asa yang termasuk Pak Erik. Kecuali kita masuk dalam surga Allah yang Allah. Nah, Tasarin, kita sekarang kan sedang study from home nih, belajar dari rumah sahabat-sahabat asa. Ya kan, ada yang belajar, juga pasti ada yang banyak nonton, ada yang banyak main game. Nah sekarang kadang-kadang sahabat-sahabat asa nih enggan untuk mendengarkan perintah dari orang tua karena saking enaknya main game, saking enaknya nonton film. Jika orang tua nyuruh kadang-kadang nggak mau ikuti. Gimana cara menentukan? Ya, nah justru sekarang ini mestinya sahabat-sahabat asa harus bahagia ini.
di tengah pandemi seperti ini corona, kita ambil hikmah. Orang tua kita lebih banyak sekarang ada di rumah. Ini kesempatan kita untuk lebih banyak berbakti. Kalau kemarin mungkin ada sahabat saya yang ketemu sama orang tuanya sedikit, sekarang banyak di rumah. Nah, kesempatan kita berbakti. Jangan sampai kemudian kebalikannya. Ya Allah, seandainya nih orang tua kita sekarang lagi capek, ya kan, ekonomi lagi susah, ya kan, duit susah dicari, nah anak susah diatur, disuruh ini nggak mau, disuruh sholat ntar dulu, mainnya game dulu, bantuin orang tua kan enggak, ibu lagi masak boro-boro dibantuin malah direpotin, ya Allah jangan sampai kayak gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran tuh, ya kan, sambungan dari surat Ali, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya kan? Kalau kita nggak bisa bantuin, jangan sampai kita nyakitin orang tua. Berkata saja. Boleh. Ya, misalnya, tolong dong beliin bawang di situ. Enggak. Lagi main game enak. Ya Allah, kalau orang tua kita sakit hatinya, terluka, itu udah jalan tol masuk ke dalam nerakanya. Alhamdulillah mencari. Itu Pak Erik. Mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah nih kesempatan berbakti ya, lakukan, ya kan? Jangan sampai orang tua kita malah meninggalkan kita dan kita tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Itu betapa pentingnya kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Betul. Nah, perintah Allah tadi satu ya, tadi ya. Kita membeli surga dari Allah SWT. Betul. Baik, sebenarnya barangkali kita mau cerita gitu ke teman-teman nasihat di rumah, bakti kita kepada orang tua atau kepada orang tua. Karena kan teman-teman mungkin bisa tahu juga ya di rumah bisa mengenai bunda, kepada orang tua, alkomah juga. Kan? Tapi karena jarang didengarin lagi, kadang-kadang kita lupa termasuk Pak Erik juga, termasuk saya juga barangkali apalagi teman-teman kita semuanya, ya kan? Di rumahnya lagi enak-enak main game, enak-enak apa, tapi nggak mendengarkan apa yang diperintahkan sama orang tua. Ya, betul. Barangkali Setarik mau menceritakan, silakan teman-teman Hasan. Ya, banyak sih kisah yang menceritakan bagaimana kita diminta untuk berbakti kepada orang tua. Ini saya sampaikan satu kisah yang mungkin sahabat Asa pernah mendengarnya. Tidak mengapa ya diulang ya. Ini Pak Sasa yang mengingatkan sahabat Asa dan kita semuanya bahwa di balik kebahagiaan kita ada pengorbanan orang tua kita yang luar biasa, yang tanpa kita sadar. Dan orang tua kita tidak pernah minta balasan buat kita semuanya. Ini orang tua kita. Tanpa pamrih mereka. Kita nggak sadar kalau kita bisa seperti ini dari orang tua kita. Ibu dan ayah kita. Dia bisa mati-matian mencari nafkah kita, daerah sakit-sakitan. Tapi kalau udah sampai di rumah, nggak kelihatan lagi. Masya Allah. Ini ada satu kisah seorang anak yang tidak sadar bahwa kebahagiaannya adalah bagian dari pengorbanan keluarga. Satu hari ada seorang anak yang dia merasa malu karena dia mempunyai ibu yang satu matanya buta, nggak bisa ngeliat. Nah, malu saking malunya, satu hari ibu itu pernah ke sekolahan, masih SD, sekolahan mengantarkan makanan. Setelah mengantarkan makanan, dilihat oleh teman-temannya, diejek dia. Itu anak marah luar biasa. Sampai kemudian ketika selesai pulang sekolah, sampai di rumah ibunya dimarah. Ibu, kenapa ibu harus ke sekolah? Malu kok enggak? Ibu kan cacat. Saya malu punya ibu seperti ini. Tidak seperti ibu yang lain. Awas ya, itu terakhir kali. Jangan sampai ke sekolah lagi. Jangan sampai teman-temanku mengejek lagi. Malu saya. Dia sudah sakit itu hati. Sampai kemudian anak ini kemudian terus menghina ibunya. Lalu dia punya ambisi. Anak itu pintar, Pak Erik. Cerdas. Cuma akhlaknya yang perlu diperbaiki. Dia belajar luar biasa sampai kemudian dia mendapatkan nilai yang terbaik karena target dia mendapatkan beasiswa agar segera dia tinggalkan ibunya. Nggak malah tidak ibunya. Akhirnya tercapailah cita-cita itu tadi. Si anak itu kemudian bisa keluar kota. Keluar kota. Setelah itu dia dapat biaya, jarang ketemu ibunya. Sampai kemudian dia menikah. Dia dengan seorang laki-laki, lalu kemudian mempunyai anak. Ibunya tidak pernah
ya tidak pernah putus kasih sayangnya kepada anak-anak. Dia berusaha untuk mencari di mana rumah anak kita. Ibunya. Sampai kemudian ketemu, setelah ketemu ibunya tadi membawakan makanan, ya kan? Dia mengetuk pintu rumahnya. Setelah mengetuk assalamualaikum, tiba-tiba yang membuka adalah anak dari si anak-anak. Berarti cucunya ibunya. Ketika dibuka kan kaget Pak Erik. Ya kan? Itu ada seorang perempuan yang matanya buta satu. Perempuan tua, baju juga jelek. Takut anak itu, jerit, lari. Lalu ibunya keluar. Si anak-anak itu keluar karena dia melihat itu adalah ibunya. Dia tidak pernah memberi tahu kepada anaknya tadi bahwa itu adalah neneknya. Dia usir, hei wanita tua, keluar kamu. Awas jangan di sini lagi ya. Jangan sampai kau takut-takuti anak ini. Ibunya kemudian, ini ibumu. Pergi kamu. Akhirnya ibunya diusir. Sampai beberapa waktu berlanjut, tiba-tiba Pak Erik, ada orang yang datang ke rumahnya. Rumah anak tadi, rumahnya tetangga ibunya tadi. Datang ke rumahnya, setelah itu kemudian memberikan surat. Ketika dia memberikan surat itu tetangganya, dia bilang, ini surat terakhir dari ibu. Kemana kamu? Ibuku sudah meninggal dunia. Dengan santainya dia ambil surat itu tadi, dia taruh saja di meja. Tidak ada rasa. Akhirnya penasaran juga tuh anak itu, kemudian membaca itu surat itu. Dibuka suratnya, dibaca satu persatu. Karena surat itu ditulis oleh ibunya dengan perasaan yang amat luar biasa, sayangnya kepada anak. Tulisan itu sangat menyentuh hatinya si anak tadi. Dia baca, anakku sayang, maafkan ibu ya, kalau selama ini ibu telah menyakiti hati. Kalau selama ini ibu telah membuat kamu dihina oleh teman-teman, tapi ibu tetap sayang padamu. Ibu mau cerita, kenapa mata ibu buta satu? Sesungguhnya dahulu ketika kau masih kecil, masih balita, engkau pernah mendapatkan kecelakaan. Lalu kemudian engkau terluka, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya dokter memutuskan satu matamu tidak bisa diselamatkan. Ibu tidak tega. Akhirnya ibu bilang kepada dokter itu, dokter, ambil mataku ini. Saya tidak ingin kebahagiaan anakku terenggut. Biarkan aku saja yang kemudian merasa tidak bahagia. Biarkan ku hilangkan mataku, berikan kepada anak ini. Jangan bilang kepada anak ini. Akhirnya satu matanya ibunya tadi diberikan kepada anaknya, dan anak itu kemudian normal. Sampai kemudian ketika si anak itu membaca bahwa dia lihat, yang matanya yang dia pakai itu adalah mata ibunya, dan mata ibunya yang buta itu adalah mata yang buta itu karena dia telah mendonorkan untuk si anak tadi. Menangis luar biasa. Lama-lama ini ibunya telah mendonorkan matanya, dan yang dia bisa melihat keindahan surga ini. Dia menyesal luar biasa. Baik, masya Allah. Makanya mudah-mudahan jangan sampai penyesalan itu akan terjadi kalau orang tua kita sudah meninggal. Di mana kita bisa minta maaf? Ya sahabat Asa, insya Allah saya yakin di balik kebahagiaan kita ada ibu kita yang selalu mendoakan kita, ada ayah kita yang selalu mendoakan kita. Insya Allah kayak gitu. Jadi biasanya sedih kan? Iya. Kadang-kadang kita nggak sadar, anak yang bahagia, orang tuanya sakit-sakit, banting tulang, itu tuh iya. Tapi nggak apa-apa. Ngeluh mulu ya kadang-kadang ya. Punya tas nggak bagus, ngeluh. Ya kan ya, makanan nggak enak, ngeluh. Ya Allah, pada orang tua itu pengennya terbaik, pengen mampunya kayak begitu ya. Makanya ya bersyukur apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kita. Nah, sahabat-sahabat di rumah mendengarkan kisah dari saudara tadi kan, ya jangan sampai kita menjadi orang yang tadi seperti yang disampaikan oleh saudara, ya kan? Harus bersyukur, selalu bersyukur, dan harus berbakti kepada orang tua. Salah satu caranya dengan banyak kita bermohon kepada Allah dengan mengucap Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka gimana? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kita kepada orang tua. Itu mudah-mudahan. Ya sahabat saya, mendengar kisahnya, materi kita di hari ketiga tepat Ramadan.
yang bermanfaat buat kita semua, buat Pak Erik, buat Pak Sarif, buat kalian nih anak-anak. Dan Robin yang soleh dan soleh juga buat orang tua kalian. Pak Sarif barangkali demikian. Siap. Baikkan kita semua lagi pada kesempatan yang lain. Insyaallah. Harus semangat, full puasanya, sholatnya jangan bolong-bolong. Apalagi nanti setelah corona ini selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.